kami dari kelompok F1 akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Islam tentang perkembangan Islam pada masa modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu perkembangan ajaran Islam pada masa modern. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam untuk menyempurnakan ajaran Nabi dan Rasul terdahulu. Namun, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengamalan ajaran Islam telah mengalami penyimpangan-penyimpangan dari Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain yaitu yang pertama yaitu ajaran tauhid yang mulai bercampur dengan kemusyrikan seperti menyembah atau mencari berkah di sebuah makam. Yang kedua, adanya beberapa kelompok yang mementingkan kehidupan akhirat dan melupakan kehidupan di dunia. Kelompok tersebut beranggapan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara sehingga tidak perlu memiliki harta yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan kehidupan yang tinggi. Kondisi umat Islam yang sedikit demi sedikit mengalami penyimpangan dari pengamalan ajaran Islam telah mendorong lahirnya atau munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam yang berusaha ingin mengembalikan Islam menjadi agama yang murni atau suci dan tidak tercampuri oleh penyimpangan-penyimpangan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama itu Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau pada tahun 1703 Masehi dan wafat di Daria pada tahun 1201 Hijriah atau pada tahun 1787 Masehi. Ia merupakan ulama besar yang terkenal melalui buku-buku karangannya tentang Islam. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul Kitab At-Tauhid yang isinya menyangkut masalah syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah yang terjadi pada ajaran Islam. Buku tersebut mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan ajaran Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau gerakan yang dikeburinya namakan dengan Wahidin, yaitu kelompok yang ingin mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala semurni-murninya. Yang kedua yaitu Rifa'ah Badawi At-Takhtawi. Rifa'ah Badawi lahir di Takhta, Mesir pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Ia adalah seorang pemimpin Islam yang menyeru kepada manusia bahwa selain kehidupan di dunia, manusia juga harus memikirkan selanjutnya supaya umat Islam tidak terkikis dan terjajah oleh zaman. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1839 dan wafat di Istanbul pada tahun 1877 Masehi. Adapun pemikiran-pemikirannya tentang Islam, yang pertama, agar kejayaan Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi kehidupan di dunia modern, umat Islam harus kembali memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. Yang kedua yaitu kaum wanita juga dapat meraih kemajuan agar dapat mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Yang ketiga, kepemimpinan atau oraksi harus diubah menjadi demokrasi. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak kebebasan pendapat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa modern. Beberapa tokoh pembaru ilmu pengetahuan sebagai berikut. 1. Muhammad Ali Pasha adalah tokoh yang memiliki gagasan untuk memajukan ilmu pengetahuan. 2. Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahlawi adalah tokoh pembaru Islam yang berjuang menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa Barat ke dalam bahasa Arab, juga menerbitkan beberapa majalah ilmiah dan buku-buku tentang kemajuan teknologi. 3. Sultan Mahmud II ialah tokoh pembaharu dari Turki. Dia mendirikan lembaga dan sekolah-sekolah modern, baik sekolah menengah kejuruan maupun sekolah-sekolah tinggi lainnya. Dia juga mendirikan sekolah tinggi kemiliteran yang didirikan pada tahun 1808. Yang ketiga, budaya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Adapun dampak negatif dari pengaruh kebudayaan tersebut adalah 1. Pergaulan bebas, 2. Minum minuman khamar, 3. Berjudi, 4. Foya-foya yang sangat jauh dari ajaran agama Islam. 3. Perkembangan kebudayaan. Perkembangan zaman banyak sedikitnya membawa pengaruh untuk perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan tersebut membawa pengaruh untuk perkembangan agama
dapat meneladani perilaku berpegang teguh pada agama Islam. Yang kedua, mencintai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mencintai budaya luhur. Ya udah, kami duluan. Iya ya. Padahal tadi Pak, tadi kita sholat ya. Samperin aja yuk. Kita kan sholat juga. Tadi katanya mau sholat. Kamu juga dari Jawa mau ikut. Nanti ada ritual itu. Nanti ritual orang tahu. Iya tahu. Ya udah, apalagi aku udah lewat. Semua udah selesai. Ya bentar lagi. Bentar waktu itu nggak boleh ditunda. Udah ya, ayo. Ayang-ayang nggak boleh pacaran tahu. Kan harus kita sama tadi. Tadi aku bilangnya sama guru agama di sini. Ya udah, kami putus aja. Ya udah putusin. Ya kan kata orang tuh nggak boleh. Nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Kalau Al-Quran kalau Aisyah itu dijelasin nggak boleh pacaran. Tapi kalau kamu udah nikah baru pacaran ya nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh. Ya udah kita putus aja ya. Ya udah boleh. Terus hubungan kita yang selama ini gimana? Ya udah kita tuntasin sekarang aja. Kita putus. Masa baik? Kalau emang jodoh pasti balik lagi. Ya, 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 gue cuma sih nanya nggak bisa ya. Ya, pacaran dulu harus tahu sekarang. Kamu sholat ya, tadi belum sholat. Oke. Ada mau kenalin temen. Ini ada yang dapat orang. Iya. Ayo. Ayo ambillah. Ini apa yang terakhir? Iya. Iya, ambil aja. Kamu mau pindah? Ini udah nih. Mari ya. Jangan lupa punya kolok. Iya. Saya punya kolok. Dalamnya berapa, Kak? Kalian jangan ambil aja. Makasih Ini Ri main chip Dobigo. Ada yang enggak? Enggak, Ri. Aduh, sedang apa ada itu? Lagi lagi lah. Masih belum naik Ri. Makanya modal lah. Lagi lah. Dari sekali lah, Bang. Ya nanti kalau ada naik nanti aku kirim langsung ya. Iya, ya. Ya. Udah jam berapa ini Ri? Udah malam. Ayo kita pulang Ri. Ayo.
Dihapus sih tadi kok yang gas-gas gitu. Mentang-mentang Hondanya bagus. Peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. 1. Peristiwa gerakan modernisasi ideologi Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab sangat menekankan ketauhidan dan ingin mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan hadis. Muhammad bin Abdul Wahab memandang persoalan ketauhidan yang merupakan yang paling mendasar dalam Islam, sehingga jika ada penyimpangan harus segera diluruskan. Pendapatnya dalam berdakwah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disembah. Jika ada yang menyembah selain Allah maka ia telah syirik. 2. Banyaknya umat Islam yang tidak menganut paham tauhid karena tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menyebutkan nama Nabi, Syekh, dan malaikat sebagai perantara dalam doa dan merupakan syirik. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang menarik untuk diperhatikan yaitu 1. Hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli ilmu agama Islam. 2. Taklid kepada ulama dan wali yang tidak diperkenankan. 3. Yaitu pintu ijtihad tetap dibuka. Yang kedua, peristiwa gerakan modernisasi Islam Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Penyebab mundurnya umat Islam yaitu karena tidak bersatu dan terputusnya tali persaudaraan antara umat Islam. Terputusnya tali persaudaraan tidak hanya kepada orang awam saja tetapi ulama, bangsawan, dan juga penguasa Islam juga terputus. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, Islam menghendaki pemerintahan yang demokratis yang di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat kepala negara untuk tunduk kepada undang-undang. Yang kedua, majalah politik Al-Urwatul Wuthqa. Majalah Urwatul Wuthqa adalah majalah yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk menyampaikan gagasan politiknya, namun Barat melarang majalah tersebut terbit karena para tokoh Barat khawatir hadirnya majalah tersebut akan mempengaruhi kebangkitan negara-negara Islam yang dijajah bangsa Barat. Sampai akhirnya majalah tersebut diterbitkan kembali oleh pengikutnya di Paris sepeninggalan Al-Afghani. Peristiwa modernisasi pemikiran keagamaan Rasulullah pada tahun 1805 sampai 1910. Yang pertama, modernisasi pemikiran Islam. Rasul Rida adalah murid Muhammad Hafiz yang menerbitkan majalah Al-Wahan, yakni majalah yang memiliki tujuan visi seperti majalah Al-Urwatul Wuthqa. Majalah ini berisi tentang pembaruan di bidang agama, sosial, ekonomi, dan memberantas tahayul dan bid'ah yang telah masuk di tubuh Islam, memberantas paham fatalisme di kalangan Islam, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari penindasan bangsa Barat. Modernisasi tafsir Al-Quran. Dari tafsirnya, Rasul Rida merangkum perkuliahan Muhammad Abdul untuk dimasukkan dalam majalah Al-Badar. Muhammad Abdul sempat memberikan tafsirannya sampai surah An-Nisa ayat 125 dari jilid 3 dari tafsir Al-Badar. Dan selanjutnya adalah tafsiran dari Muhammad Rasid Rida. Peristiwa modernisasi Kemal Atatürk. Yang pertama, modernisasi politik pemerintahan. Mustafa Kemal Atatürk menjadi staf umum di Selonika pada tahun 1910. Namun, setelah revolusi Turki, tepatnya pada tahun 1908 Masehi, ia berniat masuk organisasi persatuan dan kesatuan untuk melakukan pembaruan Turki. Mustafa Kemal Atatürk diangkat menjadi Panglima Divisi 19, bertugas untuk membebaskan wilayah-wilayah yang telah menjadi kekuasaan asing. Modernisasi dan sekularisasi agama. Mustafa Kemal melakukan sekularisasi dalam pemerintahan, pernikahan, dan pendidikan. Reaksi ulama atas ide sekularisme. Sekularisme adalah ideologi yang secara garis besar
ingin memisahkan antara sistem negara dengan agama. Peristiwa modernisasi Muhammad Iqbal pada tahun 1843 sampai 1938. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan ada 3 fase yang harus ditempuh, yaitu ketaatan terhadap hukum ilahi, penguasaan diri, dan perwakilan ilahi. Muhammad Iqbal juga berpendapat bahwa pusat kehidupan manusia adalah pribadi. Artinya, ketika kehidupan ditampilkan pada diri manusia, maka yang disebut pribadi. Nilai positif gerakan modernisasi Islam. Gerakan modernisasi Islam memberikan banyak nilai-nilai positif dalam perkembangan Islam di dunia. Adapun nilai-nilai positif yang terdapat dalam gerakan modernisasi Islam yaitu 1. Nilai kesatuan. Gerakan modernisasi Islam mempunyai nilai-nilai dasar dalam menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang telah terpecah belah akibat dari pengaruh perbedaan aliran atau paham pendapat. Yang kedua, nilai solidaritas. Gerakan modernisasi Islam mengandung nilai persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan umat Islam dalam suka dan duka atau biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, nilai pembaruan. Gerakan modernisasi Islam mempunyai nilai-nilai tajdid yang meliputi aspek agama yang bebas dari tahayul khurafah. Yang keempat, nilai jihad. Gerakan modernisasi Islam mengandung nilai perjuangan, yaitu umat Islam berusaha untuk mengembalikan kembali Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. Yang kelima, nilai kemerdekaan. Gerakan modernisasi Islam mengandung nilai kemerdekaan, terutama kemerdekaan berpikir. Pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pembaruan Islam berkembang pesat setelah munculnya beberapa organisasi Islam di Indonesia, seperti Serikat Dagang Islam atau SDI, Persekutuan Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Persatuan Muslim Indonesia. Berikut beberapa contoh pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, bidang akidah. Gerakan modernisasi Islam dalam bidang akidah juga berperan penting, seperti masyarakat Indonesia yang menjalankan agama tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, sehingga mudah munculnya paham fatalisme, tahayul, kifarat, dan bid'ah. Yang kedua, bidang politik. Gerakan modernisasi Islam juga berkembang dalam bidang politik, seperti pembaruan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari pendudukan Belanda. Yang ketiga, bidang pendidikan. Gerakan modernisasi Islam juga berkembang dalam bidang pendidikan, seperti ingin melakukan pembaruan kurikulum pendidikan dan memadukannya dengan pendidikan modern. Yang keempat atau yang terakhir, bidang ekonomi. Gerakan modernisasi Islam juga berkembang dalam bidang ekonomi, karena pada saat itu masyarakat Indonesia dalam